Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswah Haka. Dan semoga semuanya teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Dan seperti biasanya sebelum saya bercerita, untuk teman-teman yang baru menemukan atau yang baru bergabung dengan channel saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru saya ya. Terima kasih sekali sebelumnya. Dan cerita kali ini mengenai artis Hong Kong yang masih sangat muda karena umurnya masih 29 tahun, tapi dia bulan ini ya, bulan Juli ini tanggal 10 dia sudah meninggalkan dunia ini ya, pergi untuk selama-lamanya. Dan kita bersama-sama ya mendengarkan cerita ini ya. Cerita pilunya kita mulai dari sewaktu dia masih berusia 12 tahun. Dan dia itu cowok ya teman-teman, artis ini cowok. Dia bersama ibunya dan bersama kakak perempuannya ya. Sewaktu dia masih berumur 12 tahun, dia sudah ditinggalkan sama bapaknya. Bapaknya pergi begitu saja dan meninggalkan dia yang masih berusia 12 tahun bersama kakak ceweknya, juga bersama ibunya tanpa seorang ayah begitu ya teman-teman. Kita bisa membayangkan, merasakan bagaimana pilunya ya hidup keluarga tanpa seorang ayah, karena saya sendiri juga merasakan ketika anak saya sendiri dan tanpa seorang figur seorang ayah begitu ya. Semuanya ada di pundak saya dan saya pun merasakannya betapa berat keluarga itu ya. Dan setelah beranjak dewasa dia mempunyai pekerjaan, mempunyai job ya. Jobnya itu bekerja di salah satu televisi Hong Kong ya, yang mana program itu untuk anak-anak muda. Dia menjadi hostnya, menjadi tuan rumah atau presenter ya, pokoknya khusus anak-anak muda ya. Dan lama-kelamaan dia menjadi terkenal, menjadi artis ya teman-teman. Semua orang Hong Kong tuh juga kenal dia ya, siapa dia, karena orangnya juga cakep, ganteng ya, menjadi artis dimanapun juga ganteng, cakep begitu ya teman-teman. Dan pada suatu hari artis itu merasakan sakit di belakang punggungnya ya. Semakin hari semakin bertambah rasa sakitnya. Akhirnya dia tidak tahan dan dia curhat sama temannya kalau dia itu merasakan yang sangat-sangat sakit di belakang punggungnya. Dan akhirnya temannya menyarankan dia untuk cek di sebuah rumah sakit ya teman-teman. Akhirnya dia cek di rumah sakit. Dan dari hasil X-ray ya, ronsen atau cek ya dari rumah sakit itu, dia divonis ya tumor ganas di belakang punggungnya begitu ya teman-teman. Dan selama kurang lebih 1 tahun dia selalu berobat, keluar masuk rumah sakit ya teman-teman, dan merasakan sakit ya, sakit sekali ya. Rambutnya juga sudah habis ya, sudah botak karena melakukan kemoterapi begitu ya teman-teman. Dan dia berkata karena saking tidak tahannya dengan rasa sakit yang dia rasakan, dia berkata, andai saja aku bisa mati, andai saja aku bisa ditembak, mungkin aku sudah tidak merasakan sakit yang seperti ini ya, begitu. Saya tidak tahan begitu ya, dia berkata, karena dia itu tidak bisa ya duduk di sofa atau gimana, itu tidak bisa teman-teman, karena yang sakit itu kan di belakang punggungnya begitu ya. Jadi dia tidak bisa duduk ya, dia bisanya itu tangannya itu ditaruh di pokoknya di sebuah benda ya yang ada di depannya begitu ya, buat senderan tubuhnya begitu ya, karena pas di belakang tubuhnya di tulang, jadi dia tidak bisa ya menyenderkan belakang tubuhnya di sofa begitu.
masuk keluar rumah sakit itu juga memerlukan biaya yang sangat banyak, hingga akhirnya apa yang dia punya itu habis semua teman-teman ya. Dan saya kira kalau artis itu semuanya itu hidupnya mewah begitu ya, tapi tidak, ternyata dia bersama keluarganya itu masih tinggal di sebuah rumah ya, rumah pemerintah begitu ya, rumah yang sangat sederhana teman-teman. Dan mungkin karena saking bingungnya dia bersama ibunya, bersama keluarganya, tidak tahu harus berbuat apa lagi ya, sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya itu dia membuka donasi ya untuk siapapun yang mau donasi ya untuknya, begitu membantunya. Tapi malah begitulah kehidupan ya teman-teman, malah diejek, malah dimaki, mungkin karena mereka juga tidak tahu yang sebenarnya begitu ya. Mungkin mereka juga takut apakah ini benar atau cuma bohong, kan begitu ya. Kalau kita tidak melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya begitulah ya teman-teman, isinya manusia ya, seperti itu dimanapun sama ya. Sebelum kita melihat dengan mata kepala sendiri, mungkin kita tidak percaya begitu ya. Dan ini mungkin yang disebut sudah jatuh tertimpa tangga begitu ya teman-teman. Hal yang sangat menyakitkan bagi dia ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kehabisan semua biaya, sudah tidak mempunyai uang. Akhirnya dia berusaha menghubungi bapaknya yang sudah lama menghilang, berusaha menghubungi bapaknya untuk meminta bantuan. Dia menghubungi bapaknya untuk meminta bantuan karena dia sudah tidak mempunyai uang ya, dan harus melakukan X-ray, melakukan ronsen ya teman-teman. Mungkin karena seperti itu, mungkin harus selalu melakukan ronsen. Dia menghubungi bapaknya ya dan berkata, "Pak, bisakah kamu membantu saya? Berapa ratus ribu juga ndak apa-apa, ratus ribu ya teman-teman, bukan juta begitu ya yang dia katakan itu." Tapi bapaknya tidak membalas ya, tidak membalas apapun, membiarkan begitu. Dan artis itu waktu di interview, diwawancarai di rumahnya ya sama reporter, dia itu menangis mengatakan seperti itu, "Saya ngomong berapa ratus ribu pun tidak apa-apa ya, saking-sakingnya dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa." Tapi bapaknya itu tidak membalas ya, tidak membalas sama sekali begitu teman-teman. Seperti ini sungguh sangat menyakitkan ya teman-teman. Dari umur 12 tahun dia bersama kakaknya, bersama ibunya sudah ditinggalkan, dan di saat dia memerlukan bantuan, sangat membutuhkan ya kasih sayang seorang ayah, dia pun juga tidak mendapatkannya ya. Dia juga ngomong sama wartawan kalau dia itu bersama kakak perempuannya itu dulu pernah berkata sama ibunya, "Bu, sebenarnya kamu juga bisa meninggalkan kami. Kamu juga berhak mencari kebahagiaan seperti ayah, seperti bapak yang meninggalkan kita. Kamu bisa, Bu, mencari kebahagiaanmu sendiri, berhak begitu ya." Tapi ibunya tetap setia ya sama kedua anaknya, alhamdulillah. Dan kita semua yang mendengar pasti akan merasakan pahit ya. Soalnya pembicaraan interview sama seseorang yang sedang berjuang melawan sakitnya begitu ya, dan melihat kondisi tubuhnya begitu, pasti siapapun akan menitikkan air mata begitu ya teman-teman. Dan dia juga ngomong sama wartawan kalau dia sudah punya pacar ya, karena umurnya di 29 tahun pasti sudah punya pacar ya teman-teman. Dia menyuruh pacarnya untuk meninggalkannya, tidak apa-apa ya, karena saya seperti ini tidak bisa memberi kasih sayang, tidak bisa intinya berpacaran dengan kamu, silakan kamu pergi meninggalkan saya begitu ya. Dan akhirnya pacarnya pun meninggalkan dia di saat dia sakit ya teman-teman. Dan akhirnya Allah sayang dia dan dia meninggalkan dunia ini ya pada bulan ini ya, bulan Juli tanggal 10 dia meninggalkan dunia ini, dan dia sudah tidak merasakan sakit lagi ya. Dan begitulah teman-teman, sebelum bapaknya ya menemuinya, membantunya, memberikan kasih sayang untuknya ya, dia sudah pergi ya. Dan seperti apa ya perasaannya, hanya bapaknya yang tahu ya bagaimana perasaannya.
dan ibunya semoga sabar ya dengan semua ini ya, dan kita hanya bisa mendoakan semoga husnul khotimah di sana ya, sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah bahagia di sana. Dan dari cerita ini kita tahu ya bahwa kesehatan itu sangat penting, sangat utama buat kita ya. Dan dari cerita ini juga kita ambil yang positifnya, buang yang negatifnya, dan kita semua semoga bisa belajar dari cerita apapun ya teman-teman. Pokoknya kita ambil yang baik-baiknya saja begitu ya. Dan untuk teman-teman yang selalu menonton, mendukung channel saya, menonton video saya tanpa skip-skip, saya hanya bisa mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan teman-teman semuanya dilipat gandakan, dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin amin ya robbal alamin. Dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang sopan dan terlalu berlebihan begitu ya teman-teman, mohon dimaafkan karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. Dan kita lanjutkan ya teman-teman, lanjutkan dengan jalan-jalan ini dan mendengarkan lagu yang syahdu yang membuat teman-teman mungkin juga menitikkan air mata begitu ya. Dan kita lanjutkan ya teman-teman, let's go. Aku yang selalu berhayal akan tiba saat untuk bersama. Aku yang berharap bahwa janjimu pasti, memegang kata-katamu yang kukira tiada dusta. Dan aku merasa hanya aku yang kau cinta. Bertahun-tahun akhirnya kau pulang dari perantauan. Sikapmu sudah berubah. Aku yang menunggu, aku yang merindumu. Ku peluk dirimu, ingin ku tumpahkan cinta yang selama ini ku pendam. Namun sikapmu dingin acuh tak acuh, dan kau beri aku luka. Kau yang sering sembunyi bicara via online antara kau dan dia. Seketika hidupku terasa hampa. Langit pun hitam seakan tahu isi hatiku. Hujan pun deras seakan ingin basuh air mata. Kau pulang beri aku luka. Kau yang berikan setia, menjadi tulang punggung keluarga. Sungguh semua itu dusta. Di negeri seberang kau telah mendua. Kau pulang hanya bawa luka dan dompet yang ada foto si dia. Pergilah sayang untuk yang kau cinta. Aku yakin tanpamu ku bisa bahagia. Ternyata kau racun dunia, daripada kau beri aku luka. Tenang sayang untuk yang kau cinta. Aku yakin tanpamu ku bisa bahagia. Ternyata kau racun dunia, daripada kau beri aku luka.
saat jutawan datang. Seketika bibirmu terkulung senyuman. Kupu-kupu malam, kau bagai pesulap. Siang menghilang, malam menjelma. Dandananmu elok bagai putri India. Siapapun akan terkesima. Kelingan nakal matamu membuat jutawan lupa suasana. Kupu-kupu malam, kau nampak ceria dan manja. Di wajahmu terlihat tebar pesona. Di matamu penuh harap tergambar. Suaramu halus penuh goda. Jalanmu berlenggok bagai putri raja yang hilang sahaja. Kupu-kupu malam, terkadang kau berdoa dalam kebimbangan, berusaha meninggalkan walau penuh keraguan. Teringat dosa yang telah kau lakukan. Hidupmu penuh sandiwara dan kepura-puraan. Sebenarnya kau tersenyum dalam semua